Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'il adhkari al-kathiratil khairi wal barakati al-'azimatil fadli wal thawabi al-istighfaru was salatu ala nabil mukhtar wad du'a'u. Amma al-istighfaru faqala Allah azza wa jalla min qail wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Allah ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa qala alaihi wassalam man lazima al-istighfar wa ja'ala Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala alaihi wassalam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Wa qala alaihi wassalam man qala astaghfirullah fil وقال عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله في يوم 70 مرة غفر الله له 700 ذنب. وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita semua mendapat keberkahnya dan kita semua mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh beliau, di antara zikir-zikir yang banyak kebaikan dan banyak keberkahannya, pertama yaitu al-istighfar, zikir al-istighfar. Sedangkan yang kedua yaitu zikir dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang ketiga yaitu berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikir ini, yakni istighfar, solawat dan doa, mungkin cocok sekali buat diri kita. Begitu banyaknya macamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma yang paling cocok ya, utamanya kepada saya mungkin, yaitu 3 zikir ini: istighfar, solawat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang 3 zikir ini, yakni istighfar, solawat, dan doa, kembali kita bersama-sama memahami atau meneliti bagaimana tentang keagungan kemuliaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW tentang keagungan atau kemuliaan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Nabi Muhammad, Nabi pernah mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha ta'ala fihi illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumul rahma wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali
seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ikut nimbrung bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu digenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan genangan rahmat luar biasa. Siapa berzikir kepada Allah, malaikat ikut nimbrung dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menggenangi kita semua. Kemudian kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indahum, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini jawaban, ya. Setiap orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang mengenang Allah Subhanahu wa taala ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan khalifah atau mau menciptakan manusia, Allah pernah menginstruksikan kepada malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan satu khalifah, yakni manusia. Dan manusia yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabiullah Adam. Ketika Allah menginstruksikan kepada para malaikat akan menciptakan manusia, malaikat mengatakan, kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, wahai Tuhanku, kenapa engkau akan menciptakan satu makhluk, satu manusia yang mana mereka tidak ada lain perlakuannya, perbuatannya cuma membuat onar, saling membunuh, saling menghina, macam-macam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ya, terbersit dalam hatinya, ngapain engkau wahai Tuhanku menciptakan satu makhluk yang mana makhluk tersebut perbuatannya hanya cuma menumpahkan darah dan saling kelahi. Sedangkan kami, kata malaikat, sedangkan kami memuji engkau, mengagungkan engkau dan mensucikan engkau, kata malaikat. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Malaikat memperkirakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan khalifah, pasti mereka akan berbuat onar. Maka dengan adanya orang-orang yang diciptakan oleh Allah, manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka berzikir kepada Allah, yang mereka mensucikan Allah, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Dipikir oleh malaikat manusia ini kerjaannya cuma menumpahkan darah. Dipikir oleh malaikat manusia ini kerjanya hanya cuma membuat onar. Terbukti, ya, di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hamba yang dulunya pernah dikira oleh malaikat ketika Allah hendak menciptakan khalifah pasti mereka hanya bikin onar. Terbukti mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat, yaitu dengan mereka orang-orang yang berzikir Allah Subhanahu wa taala dibanggakan di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang berzikir Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ishhadu anni ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku
aku mengampuni orang-orang yang duduk berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan atau keagungan atau kemuliaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih 3 zikir ini yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa zikir tersebut? Yang pertama yaitu al-istighfar. Ini cocok sekali buat kita, sebab kita sadar, kita yakin, kita mengakui kita ini tidak pernah lepas dari perbuatan maksiat, baik kecil maupun besar, baik zahir maupun batin. Kita ini selalu menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berzikir istighfar, maka ini zikir yang layak, yang cocok buat diri kita. Mengenai orang yang istighfar, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bakal mengadab, tidak bakal menyiksa satu kaum selagi Nabi Muhammad ada. Selagi Nabi Muhammad masih ada di dunia, selagi Nabi Muhammad berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tidak bakal ada satu azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi Muhammad pindah, yang tadinya di alam dunia, sekarang Nabi Muhammad pindah di alam akhirat. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menyiksa satu kaum, Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengazab satu kaum apabila di situ kaumnya gemar untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun suara yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari istighfar. Nabi mengatakan, ma min sauti abdin, tidak ada satupun satu suara, tidak ada satupun suara dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meminta Allah Subhanahu wa taala, kecuali suara tersebut suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, suara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang paceklik di desanya paceklik. Maka yang diperintahkan oleh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri untuk memperbanyak istighfar. Datang lagi kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri mengadukan tentang musim kemarau, tidak pernah ada hujan di daerahnya. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri memerintahkan kepada orang tersebut agar memperbanyak istighfar. Datang lagi kepada orang tersebut, kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, seseorang yang mengadukan bahwasanya dia dalam keadaan miskin, rezekinya tersendat-sendat. Sayyidina Imam Hasan kembali lagi memerintahkan kepada orang tersebut agar memperbanyak istighfar. Datang lagi kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, yaitu mengadukan orang yang nggak punya anak, selama perkawinan dia nggak punya anak. Yang diperintahkan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri yaitu membaca atau memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika orang ini bertemu, keempat-empatnya ini bertemu satu tempat, dan tujuannya mereka beda-beda. Pertama paceklik, kedua kemiskinan, ketiga nggak punyanya, keempat yaitu nggak pernah hujan. Ketika ngobrol-ngobrol, kok bisa sama ya? Sampai dikasih amanat istighfar, sampai dikasih amanat istighfar, empat-empatnya semua istighfar. Padahal beda-beda masalahnya, cuma satu, yaitu istighfar. Maka kayaknya empat orang ini komplain mau kembali mendatangi Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka sesampainya di rumah, Al-Imam Hasan Al-Basri
Keempat orang ini mengadukan, wahai imam, bukankah masalah kita ini sama beda-beda? Kami paceklik, satunya nggak punya anak, satunya nggak hujan, kemudian satunya kemiskinan. Kenapa engkau memberikan kami amalan cuma satu aja istighfar? Apa kata Sayyidina Imam Hasan Basri? Wahai saudaraku, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini keempat-empatnya ini yang diadukan oleh orang tersebut. Siapa yang gemar membaca istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, maka seluruhnya pasti bakal diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya anak, banyak istighfar, insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala bakal berikan anak. Dalam keadaan sempit rezeki, banyak istighfar, Allah janji insyaallah diberikan kelapangan. Paceklik, banyak istighfar, insyaallah bakal dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tanamannya diberikan kesuburan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, yakni tidak pernah lepas untuk membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka apapun jenisnya kegundaan yang terjadi terhadap diri kita, masalah sama istri, masalah sama anak, masalah sama keluarga, masalah sama teman, insyaallah kata Nabi Muhammad, makhraja, bakal diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti bakal diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang tanpa diduga-duga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesenangan untuk selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.